salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah pagi ini kita bersama-sama mengungkapkan perasaan syukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Pagi ini kita masih ada di awal bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita telah dipertemukan oleh Allah dengan satu rahmat besar, sebagaimana terkabulnya doa kita yang mungkin pernah kita munajatkan kepada Allah sebelum bulan Ramadan ini. Kita ingat Nabi kita Rasulullah SAW pernah mengajari doa, dan doa ini pernah kita baca serta menjadi jawaban. Pagi ini doa itu terasa dikabulkan oleh Allah. Kita pernah berdoa munajat, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, juga di bulan Sya'ban. Ini sudah terlewati. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bisa ketemu bulan suci. Dan alhamdulillah, benar-benar kita ini sekarang ketemu bulan Ramadan, berada di dalam bulan suci Ramadan. Ini tanda contoh doa diterima Allah. Mengapa dikatakan begitu? Nyatanya ada orang yang memang tidak berdoa dan umurnya tidak sampai ketemu bulan Ramadan. Ada yang berdoa seperti itu, tapi oleh Allah tidak dipertemukan. Nyatanya sebelum Ramadan datang, ia sudah kabundut, sudah meninggal dunia. Saya tidak cerita orang lain, saya punya kerabat, punya saudara, adiknya abah saya. Kurang 1 hari bulan Ramadan, ia kabundut, meninggal dunia. Padahal ia sudah selalu berdoa, minta didoakan. Maka yang pertama dan paling utama dalam suasana awal bulan Ramadan, seiring dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadhana awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu pada awal-awalnya, kalau dakwah atau ngaji biasanya dibuat namanya klasifikasi. 10 hari pertama disebut yaitu bulan di mana Allah memberikan limpahan rahmat. Wujud rahmat itu katanya mantan yaitu rektor Universitas Al-Azhar Kairo ada 2, dan 2 ini diberikan Allah di awal-awal bulan Ramadan. Pertama namanya Fathum Minallah, yang kedua namanya Nasrun Minallah. Orang singkatnya, orang luasnya itu ada kajian khusus. Intinya bulan di mana Allah memberikan kunci pembuka untuk yaitu memperoleh kemenangan. Fathum minallah. Apa kemenangan yang dia dapatkan? Satu di antaranya setiap usaha, keinginan menurut agama Islam itu momentum akan menjadi sukses dengan sebab rahmat Allah di bulan Ramadan. Yang kedua nasr minallah, pertolongan dari Allah. Makanya kalau kita awal Ramadan minta tolong kepada Allah. Minta tolong apa? Ya berkaitan kebutuhan kita. Kebutuhan apa? Yang pertama kebutuhan
yaitu mewujudkan hak ubudiyah. Karena di bulan ini ada ayat Allah yang mengalir yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu. Al-Baqarah 183. Sudah, sekarang pengantarnya ngaji. Kewajiban apa yang pertama kali dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan seperti ini? Ya, setidaknya 1 hari, 2 hari atau 3 hari berjalan ini. Menurut ajaran agama kita, agama Islam, karena Ramadan itu rahmatnya Allah, kita disuruh menyambut dengan baik. Ibaratnya tamu disambut dengan baik. Bisa mungkin penyambutan ini sudah dipersiapkan jauh-jauh. Nah, menyambutnya bagaimana? Menata hati. Ini nanti konteksnya lari kepada kitab Al-Hikam. Menata hati. Apanya yang akan ditata? Pertama, mempersiapkan ahwalul qalbi, suasana batin. Suasana batin yang seperti apa? Menurut dawuhnya para ulama, wong Islam itu nek ape teko bulan Ramadan utawa ada di awalnya bulan Ramadan seperti ini, umat Islam itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Dari yaitu resapan ngaji ini sampai nanti terasa awak dhewe iki melok kelompok sing nomor piro. Nomor 1 disebut kelompok Al-Farihun. Yang kedua disebut kelompok Sawaun. Yang ketiga disebut kelompok Halikun. Dari pengelompokan ini akan terasa resapan iman kita ini sesama muslim tidak sama. Sama ngaku Islamnya, tapi beda kualitas imannya. Betul? Betul? Ada jamaah melok ngaji subuh, sebelum sama salat subuh di masjid Mukim. Sama, semuanya ini menyembah Allah tadi salat subuh. Tapi kualitas penghambaannya tidak sama. Pertama, kelompok Al-Farihun. Orang yang memang hatinya siap menerima datangnya bulan suci Ramadan. Orang yang hatinya senang, gembira. Farihun itu artinya gembira, senang, happy. Bulan Ramadan datang, hatinya senang. Lah mengekspresikan senang itu setiap orang tidak sama. Di dalam wujud hak ubudiyah, contoh. Biasa itu berangkat ke masjid itu rasanya berat gitu. Karena ia masuk golongan farihun menjadi ringan. Karena yang ringan bukan yaitu badannya, tapi suasana hati, namanya ahwalul qalbi. Sampai-sampai Rasulullah itu mengatakan, nah ini pedoman ini. Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala niron. Wakilah riwayat lain Nabi mengatakan lagi, man fariha bidukhuli Ramadana farihallahu fid dunya wal akhirah. Artinya, barang siapa yang suasana batin hatinya gembira dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka orang itu nanti di akhirat diselamatkan, artinya dilindungi oleh Allah dari siksa neraka. Amin. Yang kedua, barang siapa yang hatinya gembira dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka Allah menjadikan ia hidupnya bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma. Nah, ini kelompok 1. Ada salah satu pencerahan spiritual. Seorang ulama cendekiawan. Dikatakan cendekiawan karena dinamanya itu berlabel gelar akademis.
Dikatakan ulama karena ia ini memang tafaqquh fiddin, menguasai isinya agama Islam. Namanya profesor doktor. Kalau sudah gini kan pasti orang ini akademisi. Profesor Doktor Habib Abdullah Baharun. Ini wong pinter tapi gak tapek viral ini. Gak tapek sering nongol di medsos. Ini hidup di Indonesia. Profesor Doktor Abdullah Baharun. Ia itu pernah mengatakan, nah ini namanya kalam hikmah. Tapi resapan isinya hadis tadi. Yang berbunyi begini. Ifrah fa inna syaitana ya'ti minad dhaiki wal huzni. Ya, seringkali kalau ngaji di awal-awal Ramadan mesti munigah. Ifrah, gembiralah. Jadikan hatimu senang. Itu namanya. Di awal Ramadan ini kita akan menjalani ibadah puasa sebulan penuh dan ibadah-ibadah lain. Jalanilah dengan senang, katanya profesor ini. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu ya'ti minad dhaiki wal huzni, masuk ke dalam hati manusia itu karena manusia yang tertekan batinnya dan hatinya sedih. Ini jadi satu rumus. Wong sing paling gampang digodha setan yaiku atine peteng. Peteng itu apa? Peteng itu apa? Gelap. Orang yang hatinya ad-dhaik wal huzn, tertekan. Kayak tangi turun wis kesuk mesem belas. Mecungi, apa mecungi? Ketemu bojo lho kayak ketemu musuh. Ini orang yang hatinya tertekan. Belum kemana-mana sudah merasa susah. Mari ngaji ini tidak hanya didengarkan, mari diresapi. Bangun tidur itu tidak bisa happy. Ini calon manusia dikuasai setan. Kalau sudah yang begini, monggo awak dhewe iki diparingi turi sok tangi ku alhamdulillah. Dan diparingi Gusti Allah sok turu ya alhamdulillah. Lah iki eling maneh kula, anjen kula niki sering cerita. Aku iku pokoke nabi ngajar kitab hikam, mesti oleh Allah dikirimi ayat. Ayat Allah kan ada dua. Hikam ini ayat Qur'aniyah. Ada lagi ayat kauniyah. Saya maknai kauniyah itu ayat ciptaan. Perilaku kehidupan. 2 hari yang lalu, sekarang ini hari Rabu ya. Hari Senin sore atau asar itu saya punya tamu. Ya orang Surabaya ini saja. Dia ini datang ke rumah saya, ke pondok saya itu punya tujuan. Ya pastinya punya tujuan. Jarang nang omahku sing gak tujuan jarang. Padha karo ngene kok. Nang omah kiai nek ana perlune, nek kalau perlu nih. Ha iki lagu lawas iki. Jadi kalau tidak ada perlu gak moro. Jadi silaturahim punya kepentingan. Padahal makna silaturahim itu kan namanya nyambung. Ar-rahim persaudaraan. Wis gak apa-apa lah. Timbang gak belas. Nah datang ke rumah itu ternyata untuk apa? Dia minta barokah doa. Dan dalam rangka sebab apa ia minta didoakan? Ia merasa hidupnya tidak nyaman. Tadi itu minad dhaiki wal huzni, suasana hatinya itu tertekan dan susah. Susahnya sebab apa? Jujur orangnya, ia sulit tidur, sulit turune angel. Karena itu nek melok nang masjid tok misale turu gak oleh dilokno. Soale sok turu ku oleh rahmati Gusti. Lho betul ini. Udah istrinya itu punya teman dokter-dokter, minta obat, dibuatkan obat mulai dosis ringan sampai dosis tetap nggak bisa tidur. Jadi dicarikan cara apapun supaya bisa istirahat nggak bisa. Makanya ojo guyon-guyon masalah turu utawa gak iso turu utawa turu gak iso tangi. Nek turu gak iso tangi jenenge napa?
Oh ya cuma mati dulu lah. Betul itu. Ya Allah. Ternyata saya tanya, lagi ingin apa to Pak, kok mboten saged tilem. Nah, baru jenengan nek menawi jujur kula dongaaken, nek gak jujur kula mboten purun dongaaken. Akhire jujur. Batin kula niki tertekan Ustaz. Tertekane sebab napa? Kula niku asalin duwe penggawean dinas sak mangkin nganggur. Mari duwe penggawean terus niku tertekan batinnya. Makanya sekarang masih diberi Allah rahmat titipan punya profesi itu disyukuri ya. Wujudnya apa enggak masalah. Lah kalau sudah tidak punya profesi karena pasca kerja ya disyukuri. Karena itu bagian dari rentang waktu perjalanan profesi. Nek waktu ini pensiun ya pensiun. Gak kakean polah gitu. Wis pensiun sing golek penggawean. Wakire sing dure penggawean malah gak ana kesempatan kauman. Saya kan sering nyindir itu. Allah itu bijak. Orang itu pertama dipensiunkan penggawean. Iki nek gak sadar lama-lama dipensiunkan oleh jatah umur. Apa itu? Apa itu? Sampai muni mati kuweden. Nah wis nggih. Jadi nomor 1 tadi farihun. Akhirnya miskin aja Pak. Terimalah hidup itu kenyataannya apapun diterima. Akhirnya saya masuki ilmu. Itu sampean karena yaitu pernah merasa punya pekerjaan, terus pekerjaannya habis atau hilang. Lalu Hikam mengatakan, orang bahagia itu rumusnya, resepnya 2. Nah, ini isinya ngaji yang ini. Nomor 1, jangan hidup ini merasa memiliki apapun siapapun. Ini resep. Monggo jenengan gak percaya buktekno. Dalam hidup ini jangan merasa memiliki apapun dan siapa. Nomor 1. Mungkin tentang keterangannya di dalam uraian pasal-pasal hikam. Nomor 2, jangan mengukur bahagia itu pada orang lain. Karena yang ada pada orang lain tidak pasti sama dengan yang kita butuhkan atau yang kita rasakan. Nyawang seneng iku aja nyawang senengi wong. Soale sing dirasakno seneng wong iku gak mesti padha ambek sing diinginkan oleh diri sendiri. Meskipun ada yaitu nasihat urip iku sawang sinar. 2 ini aja dimiliki, yakinlah Allah yang mengatur urusan ini. Nomor 1, jangan merasa memiliki apapun. Ada orang ke rumah saya itu nggak bisa tidur karena merasa memiliki. Apa itu? Pekerjaan. Rumoson duwe penggawean, barang penggaweannya dicabut entah itu oleh satu sistem dalam satu profesi atau memang ia punya kesalahan lalu dirumahkan, di PHK, lalu jadi sedih karena ia merasa punya pegawai. Ini ngaji hakikat ini, bukan ngaji syariat. Ngaji syariat ya memang perasaan kita itu seperti milik kita. Kan yang begitu dagang apa? Saya dagang kebutuhan pokok. Padahal kita tidak punya kuasa untuk merasa memiliki namanya usaha dagang. Buktinya bisa bangkrut. Buktinya bisa pailit. Dan profesi lain banyak. Yang kedua, jangan mengukur bahagia itu pada orang. Karena yang bisa merasakan bahagia itu diri sendiri. Makanya saya beberapa Jumat khutbah Jumat saya beri. Jangan kebahagiaan itu dicari. Niki ngaji tauhid itu. Ngaji hakikat. Loh kok gak dicari sih Ustaz? Jangan kebahagiaan itu dicari. Karena kebahagiaan itu ada pada diri. Ini kita hikam ya.
Bahagia itu ada dalam dirimu, tidak di luar dirimu. Kenapa kau dicari? Kalau dicari itu sesuatu yang di luar diri. Ada orang kepingin punya uang, lalu kerja, lalu ia mendapatkan upah atau gaji. Kerja bisa di luar diri, meskipun ada di dalam rumahnya sendiri. Tetapi ketika mendapatkan upah atau gaji, maka resapan bahagia itu ada di dalam diri kita. Wong sing nerima ing panduming Gusti, dalam tanda petik Allah, pasti bisa bahagia. Orang yang qana'a bi fadlillah wa syukron ala ni'amillah, itulah orang yang bahagia sejati. Itu niki jenenge ngati hakikat. Ya, terima ing panduming Gusti. Ridha bi qadaillah, itu tanda-tandanya imannya memuncak. Ramadan itu memacu iman supaya mencapai puncak. Oke, nomor 2. Gak banyak-banyak, nanti sambungannya di tarawih. Saya di jadwal tarawih di sini. Muga-muga gak lali ya. Nomor 2, kelompok sawaun. Sawaun artinya sama saja. Orang yang ngaku Islam ketemu bulan Ramadan hatinya tidak happy, tidak senang, tapi juga tidak susah. Biasa-biasa saja. Sami ya nopo, orangnya itu tidak ada namanya ghirah, greget, gak ono. Ramadan gak Ramadan ya pancet aja. Bahkan nggak ada kesan bahwa ini adalah satu kesempatan di mana tidak semua orang bisa dipertemukan oleh Allah. Kalau misalnya diekspresikan pakai bahasa ini, ya brek, suasana bulan puasa, lalu apa mana? Sekian ini puasa yang ini, Ramadan yang ini, kapan mana? Iki kelompok nomor 2 itu. Tadi misalnya biyen gak tahu nama masjid, masih Ramadan ya. Juga nama masjid. Biyen medit meskipun Ramadannya tetep tak takoni ana gak model wong yang ini. Enten mboten? Enten? Wong iya teko. Lho, gak usah izin. Nyatane iya kok ada. Jadi enggak ada gairah. Makanya kalau ada masyarakat lalu berRamadan itu fastabiqul khairat. Isu kurung wong maca Quran, kehidupan yang religius. Ini bukan sawaun, ini farihun. Lah yang paling parah nomor 3 ini diberi warning, peringatan di dalam agama Islam. Golongan halikun. Golongan yaitu orang yang rusak, orang yang celaka. Rusak apanya, celaka apanya? Imannya. Imannya rusak. Rusaknya bangunan, infrastruktur Masjid Muqimudin, dipanggilkan tukang bisa diperbaiki. Betul? Rusaknya iman bagaimana? Kalau menurut riwayat hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Memperbarui iman atau ngenyarno iman dari iman yang rusak itu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maknanya, bukan artinya lo ya, maknanya la ilaha illallah itu ada 4. Tapi artinya tiada ilah kecuali Allah, tiada Tuhan kecuali, itu bukan arti. Sama rungokno ngaji kula. Iku terjemah. Sama dengan begini loh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, itu bukan arti, itu terjemah. Tapi banyak seorang itu mengatakan terjemah dimaksud arti. Padahal arti itu mengandung, kalau Quran namanya bisa tafsir. Kalau terjemah itu namanya tarjim. Ayo ngaji tafsir, dilihat dulu. Ustadznya dan jamaahnya podo gak pahami. Sama dengan tadi itu. Ya, apa maknanya la ilaha illallah? La maujuda illallah.
Tidak ada yang wujud kecuali hanya iki ngaji hikam iki. Manusia harus perjalanan batin spiritualnya menuju fana ilallah. Lah fam istilah bahasa kitab ini sampean masih dikenalkan dulu. Nopo si Ustaz artinya fana ilallah. Kemarin itu saya mendapatkan pertanyaan dari jamaah saya di salah satu komplek perumahan, pokoknya begitu aja, seperti itu. Dia ini sudah sepuh, ya gak sepuh lah, orang perempuan. Dia ini kalau sholat gak bisa berdiri, bisanya dengan Lalu dia dapat share-sharean di medsos, di YouTube itu cara sholatnya orang duduk. Begini. Lah di dalam video itu tidak sama dengan yang ia kerjakan. Lalu karena dia punya gurunya ya dia mengatakan saya ini gurunya. Tanya, Ustaz, saya tidak bisa seperti itu karena saya sakit. Jadi kaki saya ini tidak bisa dipakai rukuk. Meskipun duduk tapi sulit. Apakah yaitu sholat saya ini dibenarkan dalam istilah fikih sah atau tidak? Ini pertanyaan model ngeten ini wilayahnya fikih. Jawabannya tidak bisa satu. Karena itu jamaah mukimuddin. Kalau pertanyaan agama itu wilayahnya ijtihadiyah, jangan minta kesepakatan satu jawaban. Tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Karena itu ketika wilayahnya fikih dipaksakan, kelihatan gobloknya. Saya ngomong keras ini. Sunggale sembahyang iku, nek gak ngene dari gak keterima. Keterima iku wilayahnya Allah. Tapi sah batal itu wilayahnya ilmu. Ilmu syariat Oh no, kalau gini gak keterima, sing dadi pangeran iku Gusti Allah ta awakmu. Sampai kalimat ini banyak yang manusia setengah Tuhan. Diterima atau ditolak itu wilayahnya Allah. Padha karo ngene. Orang yang berdosa mati, orang itu nanti tempatnya di neraka atau di surga. Ini pertanyaan banyak menggoda kita itu. Padahal ketika orang itu mau mati ada sesuatu yang tidak diketahui orang lain, ada yang memang diketahui. Keluarganya sendiri itu loh, bisa mungkin tidak tahu. Ia sudah tobat kurang 1 minggu dan ternyata tobatnya diterima. Kok sampai bisa manusia menghukumi masuk neraka? Ekstrim manusia itu. Kadang-kala manusia itu dengan setan lebih jahat manusia. Tapi nek wis manusia jahat berkolaborasi dengan setan tambah kelompok halikun itu hatinya bermasalah. Apa itu? Tidak senang dengan datangnya bulan. Lah wujud tidak senang itu diucapkan atau disimpan di hati. Kalau diucapkan yang ngomong. Kapan ani poso saiki wis ana ngene ana. Ngomongnya kayak guyak. Lah iya ya setahun gak kerasa ya. Kapan nani karo Ramadan. Rasaku ya durung suwe lho. Kok ya wis ketemu? Ini golongan ketiga. Ada kesan tidak ridho dengan ketetapan imannya masalah ini. Loh tapi kula guyon kan. Guyon gak guyon itu sing ero Gusti Allah. Karena ketika tasdik guyon dianggap menjadi pembenaran, maka bukan guyon. Hati-hati. Nah, ada yang tidak diucapkan tapi hati ini ku ngerundel. Apa ngerundel? Apa ngerundel? Wong kene gak ono wong Jawa nek wong kene iki. Apa ngerundel iku? Alas padha gak ngerti nek kabeh iki. Yes, pokoknya sesuatu yang tidak suka tapi di dalam hatinya sendiri. Nah, ini saya punya jamaah pernah saya terangkan di ngaji hikam. Saya tidak boleh menyebut nama, tapi tidak boleh menyebut daerah, tapi wilayahnya sebelah utaranya yaitu Kosagra.
ono uang masuk golongan ketiga. Gimana itu? Ia bilang gini, alah wong poso kok ya dikei pewanas kaya ngene. Yang ini ki yo garai ngelak ini gak kuat aku. Ono mani, le poso kok mendung udan yang dari weteng luwe ini. Iki termasuk manusia rewel. Dikei panas, dikei udan. Lah wong gak poso lho gak apa-apa. Nek gak kuat. Mene nek mari riyaya kuat kodo. Gitu aja kok. Tapi karena manusia itu rewel, dikei panas, dari ini haus, dikei adem, wetenge. Ini golongan ketiga. Gak ridho biqadarillah. Makanya mari kita yaitu belajar mereview. Setiap tahun kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan, itu artinya rahmat Allah datang menerima, kita bisa merasakan menerima. Maka bagaimana cara kita yaitu menyambut datang Ramadan? Pertama, menyiapkan suasana batin, yaitu menyambut datang Ramadan dengan sukaria, gembira. Gembiranya bagaimana? Tasarrufun nikmah bil khidmah, yaitu menjanjikan hati senang ini untuk senang ibadah. Sing gak tau melok jamaah subuh teko. Ngene iki gak oleh dilokno. Kadang-kala sing melok iki api, sing gak tau ketemu iku ngomong ya keliru maneh. Dungaren rek adek nang masjid. Darene sing iki bulan Ramadan, Pak, aku nang masjid sampe nilokno wis gak rene maneh aku. Jadi orang berangkat jadi baik gagal karena ada virus. Lah virusnya ya bisa datang dari ucapan sesama muslim. Kalau orang non muslim mungkin gak perlu ngomong. Walah rek perasaanku iki malu, gara-gara wong iki mlebu masjid mari suasane rada ongkep ngene. Ngene iki menghina dengan sindiran. Jangan. Alhamdulillah barokah Ramadan, muga-muga masjidmu kemudian tambah makmur. Ngoten nggih? Mesti ngono. Wis, yang kedua, apa yang perlu dilakukan bagi kita orang beriman untuk menyambut Ramadan setelah yaitu menjaga suasana batin? Nomor 2 yaitu benar memulai ibadah, namanya niat. Mumpung si awal ini saya tunjukkan niatnya orang ibadah itu menurut ulama yang tafaqquh fiddin ada 9 peringkat. Peringkat ini resapan dari kualitas imannya orang itu. Ya. Dari 9 itu 4 masuk wilayah menghamba kepada Allah tingkatnya bidayah. Hikam ini. Kemudian yang 3 peringkat tingkat nihayah. Yang pertama 4 kelompok ini golongan pemula. Yang selanjutnya 3 itu golongan sempurna. Kemudian ditambahi 2 yaitu virusnya ibadah. Pas 9. Angka paling tertinggi itu berapa? 9. Ini hasil tafakkur. Makanya ilmu diilmoni. Itu melihatkan namanya hikmah dan mutiara. Pertama, iki wis krasa kula jenengan. Kita ini kalau ibadah ya tidak hanya Ramadan, ibadah apa saja. Kalau masih tingkatnya 4 model ini, tandanya kita masih masuk pemula. Atau disebut bidayah, permulaan. Kalau ingat ya, kalau panjenengan umrah atau haji, waktu tawaf kan ada namanya lampu warna hijau. Itu ditulis di tempat itu adalah bidayah dan di tempat itu sekaligus nihayah, permulaan dan akhir dari tawaf. Nah, ibadah pada tingkat yang bidayah itu apa? 1. Wah, niki sampeyan raosaken. Sudah ngaji kita hikam, sekarang ini masuk wilayah yaitu pasal 176. Nanti kalau tidak cukup disambung kepada perundang-undangan. Al ibadah lirroja.
tak terang wala balik. Karena di hikam ada. Orang ibadah semata-mata mencari pahala. Ini tingkat bidayah. Meskipun wonge wis tuwek, wis rajin ibadah, tapi kelasnya masih kelas pemula. Ayo rek, jamaah nang masjid oleh pahala 17 bidayah. Mari refleksi. Yamun yamin si rebutan pahala. Tanpa minta, pahala itu adalah haknya Allah yang diberikan kepada. Nek sampean kok nguber-nguber iku berarti kesannya Allah tidak memberi. Nomor 2, al ibadah lil khauf. Ibadah didasari rasa takut akan ancaman siksa Allah. Wake wong suwarga ibadah wedi mlebu neraka menindo akhirat wedi masuk neraka. Bidayah. Kenapa kok begitu? Ia tidak menyembah Allah karena semata-mata hanya takut dengan ancaman Allah. Yang ketiga, al ibadah lil wujub. Ibadah dijalani semata-mata karena merasakan itu kewajiban. Loh, kan kok poso? Ya poso. Orang Islam itu kalau berRamadan harus ini tingkat bidayah. Misalnya tidak dihukumi wajib, sampai enggak poso. Coba renungkan. Nomor 4, al ibadah litalazzuz. Ibadah dilandasi karena yaitu ada rasa beban. Ini yang membuat nafsu ini sini. Aku gini gak ibadah niku goncang hatiku, beban. 4, hidayah. Sekarang yang nihaya, kelompok sempurna. Ngaji hikam ini menyebut al ibadah li syukri. Ibadah dilandasi niat mensyukuri nikmat Allah. Ada orang awak waras, waktunya ada, ada umayo nganggur, udah nang masjid melok jamaah subuh, melok kuliah subuh, ngaji subuh. Lapa kok ngono? Saya mensyukuri nikmat Allah. Wis gak melihat apa-apa, pokoknya mengungkapkan rasa syukur. Ini tingkat sempurna. Yang nomor selanjutnya, nomor 6. Al ibadah lihubillah. Ibadah semata-mata didasari cinta dengan Allah. Ini wilayahnya para kekasih-kekasih Allah. Dan kalau panjenengan dia belajar untuk sampai menuju kepada kekasih Allah. Namanya hubillah. Hukumnya itu hukum zaukiyah, hukum cita rasa. Bukan sekedar hukum syariat. Ono wong sembayang diwati-ati, ojo sampai salah, ojo sampai batal, itu hukum syariat itu. Tapi kalau ibadahnya itu sudah merasakan nikmat, itu hukum rasa. Puasa itu termasuk bentuk contoh ibadah rasa. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji. Makanya puasa itu pahalanya tidak diketahui. Ada makna 2, tidak diketahui, tidak diberi, atau saking banyaknya sampai tidak bisa mengetahui. Karena hadisnya kan punya begitu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau sholat, haji, umroh, zakat, sedekah, zikir itu untuk kamu manusia, katanya Allah, untuk kamu. Tetapi kalau puasa, fa innahu li, itu untuk aku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberikan yaitu pahala sakarepku, tak kayak titik urusanku. Makanya ada dialog sedikit linear nakal ini. Nek wong urip ku sakarepe dhewe, Gusti Allah ya sakarepe. Contoh, lah ya biasa iku nek bulan ngene iki wis gak udan. Iki kok ya sik
Iki sih gak apa-apa, ngomongin iki sih hanya apa? Gak menerima yaitu ketetapan. Lah sampean urip sakarepe dhewe maksudnya mengikuti hawa Allah ya sakarepe dhewe. Hujan tak kirim bulan ini itu urusannya Allah. Paham? Makanya dalam tauhid Allah punya hak mengatur, manusia wajib mau diatur. Itu tauhid itu. Tapi kalau hanya Allah itu direbut, melok-melok ngatur, hidup bermasalah. Contoh, rezeki itu haknya Allah. Sampai nggak usah melok ngatur. Sekolahnya mentang-mentang jurusan di bidang ekonomi seperti mampu membaca variabel-variabel namanya yaitu ekonomi dan kebutuhan manusia. Itu hanya wilayah ikhtiar, bukan takdir. Makanya ono guyon sekolah dukur nyambut gawe ini angel. Sekolah cukupan naik tapi nyambut gawe ini semangat, hatinya bersih, yakinnya ada, rizkinya loman dibagi-bagi, uripe. Makanya ono wong ngomong ini salah. Kontak sekolah no sing dukur meni nyambut gawe ini cek. Munio cek. Lho kok model gak wani jawab. Sekolah sing dukur nek iso S1, S2, S3, S apa? Meni nek golek penggawean cek. Gak tau ngaji hitam ya potongan utek yang ini. Rezekiku gak ada hubungannya sampai sekolah. Tetapi ada korelasi positif. Apa itu? Orang kalau ilmunya banyak, ilmunya ada, maka bisa menggunakan instrumen ilmu itu untuk menggali potensi. Nuwun sewu. Ada orang pandai untuk mengukur atau menghitung salah sesuatu dengan rumus-rumus ilmu. Ada dengan feeling. Tapi aku gak nyebut orang ini. Ono sekolah gak dukur, tapi kalau menilai bareng ngerti orang segini harganya sekian. Tambah itu badine wakil. Sing dihitung pakai variabel pancet ya melarat gak hilang-hilang. Hati-hati. Gak ngasih tahu itu sakit keliru nih, sakit keliru. Memang bahagia itu tidak perlu dicari karena ada dalam diri. Yang perlu apa? Yaitu mewujudkan nilai diri pada diri itu. Rupanya pagi ini tidak bisa saya sampaikan, cuma saya bacakan kalam hikmah nanti yaitu syarahnya pada pertemuan akan datang. Kajian nomor 176 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa ad-da'ul udhali. Meresapnya rasa manisnya hawa nafsu di dalam hati merupakan penyakit yang sulit diobati. Kalimat ini bagus. Meresapnya manisnya hawa nafsu di dalam hati merupakan virus penyakit yang sulit diobati. Kata kuncinya adalah yaitu hawa nafsu yang sudah meresap di dalam. Ada yang nafsu itu belum masuk ke wilayah kolbu, sindok lesan. Contoh ya, contoh. Wong ganteng melaku nang omah ketemu wong wedok ayu. Seret lintasan. Bu ayu nih rek, bojone sapa itu? Iki belum masuk hati. Tapi ning Bu ayu temenan iki, timbang bojoku ayu iki. Sedang membuat bandingan. Mendaniyo iki. Mendani apa? Bojoku terus kena digawe tukar-tukaran dadi militer iki. Tukar pasangan. Ngeten iki sudah meresap itu. Poso melaku ketok jam 11 jam 12 siang melihat orang minum es seger. Mek ketok ini seret. Itu masih belum masuk meresap. Barang mandek didelok. Ya kunjani enak golonganku kuare. Sesuatu yang dibayangkan
untuk dirasakan. Itu namanya meresap. Katanya hikam, meresapnya rasa manisnya nafsu di dalam hati itu adalah penyakit sulit diobati. Ada orang itu sakit, sulit ketemu obat yang cocok. Malah justru obat yang diminum itu menguatkan namanya penyakitnya. Nah, ini salah diagnosa. Apa salah? Yaitu memilih obat. Maka jawaban dari uraian ini nanti panjang. Hadirlah, ikutilah, pengajian akan datang. Benar betul? Cekap, kami cukup Al-Fatihah. Mari kita istighfar. Bulan Ramadan disebut Sayyid, yaitu Sayyidul Maghfirah. Bulan kita memohon ampun kepada Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman wa wafiq li amalan makbulan wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha, astaghfir rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yakinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.